Halo semuanya, kembali lagi di Kos Bangun E-commerce dari nol. Jadi hari ini kita akan masih lanjut dalam melengkapi aplikasi kita. Terakhir kita sudah berhasil membuat log tracing dengan menggunakan Jagger. Nanti mungkin di sini aku juga mau lengkapi lagi untuk service-service yang lainnya juga. Jadi di sini kita masuk ke chapter berikutnya yang aku berjudul dengan Connecting the Dots. Jadi kan kita kemarin sudah melengkapi membuat order service dan mempublish event order created. Kita juga sudah membuat payment service, di mana kita sudah juga berhasil untuk menerima event dari order dan kita proses untuk membuat invoice dengan menggunakan Sendit. Serta kita juga sudah berhasil untuk menghandle webhook yang dikirim oleh Sendit dan kita proses untuk mempublish lagi eventnya payment success kepada order service. Nah, tetapi kan kemarin di order service kita belum implementasi gimana caranya untuk men-consume data tersebut. Nah, jadi sekarang kita akan menambahkan consumer di order service kita. Jadi kita langsung saja masuk ke order service. Yang pertama, ya kemarin Jagger kita balik ke order service. Nah, mungkin sebelum ini kita masuk dulu ke payment service kita. Kita untuk melihat kemarin kita di payment service itu kita ngirim datanya apa saja. Kita mungkin masuknya ke payment service di bagian sini ya. Nih, publish payment success. Data yang kita kirimkan adalah ada dua, order ID sama status doang. Nah, mungkin di sini kita bisa pakai juga untuk setelah kirim order untuk mengecek ataupun update status mereka dengan ketika dapatkan event ini. Ada status ya. Oke, di sini kita tambah dulu di modelnya, models. Salah, model sini. Payment. Let's go. Package models. Ini makan type payment success event. Struct. Jadi ada order ID. Part. Ada status. Order ID dan status. Oke, ini sudah. Nah, setelah itu kita akan bikin consumer-nya di order service. Kemarin Kafka kita ada di mana ya Kafka? Ini producer. Consumer. Package Kafka. Ini kita akan masuk langsung. Nama kita ada butuh dua data, nama payment, success, consumer, nama ada reader, ada reader, juga ada order service. Nah, nanti di sini kita buat fungsinya, function new payment success consumer. Kita bentukkan dua param, yang pertama ada brokers, topik, juga order service. Ini. Nah, di sini sama seperti yang kemarin kita bikin di payment service juga. Kita akan set reader sama dengan dot new reader first yang brokers, topiknya topik, dan order service. ID-nya order FC. Return payment dan sana reader editor juga ada order service. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita baru bikin function untuk mengkonsum data yang telah dipublish oleh payment service. Consumer start consumer payment success. Text context. Nih, jadi kita mungkin tambah log dulu, log println. Ini Kafka listening to topic
payment success. Nama jangan sampai salah desain, jangan salah, harus sesuai dengan apa yang sudah dipublish oleh service yang berkaitan, yaitu payment service dengan nama payment.success. Ini kita looping nih. Message, error, c.reader.read message. If error tidak sama dengan nil, akan Kafka error read message. New, kalau berhasil, kita akan unmark shell, message ke dalam model payment success tadi. For event, models.payment event. Ini kita unmark shell, row sama dengan json.unmark shell, message.value, nah, event. Ada tidak sama dengan nil, kita akan return route.learn ke error unmark shell event. Unmark shell message value. Apakah event message value deh. Oke, ini juga di continue. Ini nanti kita sekarang ya udah, kalau error kita continue aja, tapi nanti mungkin kedepannya kita butuh handling khusus. Oke, sini kita print. Retrieve payment.success event for order ID Sandy. Itu kita if error sama dengan, nah sini kita langsung connect nih, langsung connect ke order service kita. Nah, kita akan sini update DB kita. DB, sama rencananya mau publish event sih. Publish event ke product service. Untuk mereka juga dapat mengupdatekan stok mereka. Jadi ketika pembayaran berhasil, tim order menerima informasi kalau pembayaran sudah berhasil, dan saya maunya kita publish lagi event baru ke tim product service, untuk mereka mengupdate stok yang sama seperti yang kita lakukan ketika kita di bagian service, yang mana kita mempublish order created ke payment service. Nah, ini kita juga perlu bikin baru lagi untuk publish of stock update gitu. Ya. Oke. Payment ku ini hilang. Oh, agak double dulu. Package models type payment success event struct under ID intent 4 JSON di status string. Ini kenapa double? Oke, harusnya udah. Semua juga udah ready. Nanti tinggal kita panggil di main .go kita. Main.go. Panggil nih consumer. Kafka consumer. Oh, kita belum tambahin di semua payment success. Udah muncul.
Oh iya, salah, harusnya new. Nah, localhost 5093, koma, topiknya apa? Topiknya payment success, koma, order service. Ini mungkin ini Kafka payment success consumer. Oke, ini Kafka success. Nah, nanti ini sudah jalan. Ini kalau nggak namanya di start aja. Ya, lebih jelas sih. Oke, nah ini sudah bisa dipakai untuk konsumennya. Dia akan sudah consume ke payment success. Tetapi ada beberapa catatan, di mana kita belum menghandle untuk update database kita menjadi paid, sama nggak juga belum publish event, produce product service untuk mengupdate stoknya mereka. Ini kita mungkin dari sini dulu. Error sama dengan c dot order service. Nah, kita belum provide apa-apa nih, kita baru ada tekan doang. Sini kita ada update status jadi paid atau sukses. Ini function the repository update pada status to success. Text ID sama status string. Error di sini, error sama dengan .db database .table orders with context text model models dot order updates map string interface. Ini ada status dengan sukses. Ini juga banyak update time.now. If error tidak sama dengan nil, return error, kan kalau nggak kita nil. Saya perlu dipastikan juga kalau order ini sudah benar nih, status sama update time-nya. Statusnya untuk int, ini kemarin tuh di konstannya ada apa aja ya? Ini perlu ditambah juga nih. Jadi JSON amount JSON quantity JSON order detail ID JSON payment method, terakhir ada JSON shipping address. Oke. Oke, selain itu mungkin kita juga perlu memastikan untuk status ini listnya ada apa saja. Kita coba refresh sebentar, kita ke constant. Ini ada created, completed, tidak dua. Nah, kita pakai untuk update di repository kita. Jadi di sini harusnya jangan bentuk as a string, tapi dalam bentuk angka. Where kode ID sama dengan oke, udah.
Tinggal tambahin di service-nya. Order ID, dan status integer. Error sama dengan s.order repository dot terusnya tadi update pada status. Text nil, kita return error. Kalau enggak kita return nil. Nah, di sini kita tambahkan di consumer tadi. Sini. Text, order ID, statusnya kita buat konstan dulu di sini. Itu langsung aja nih. Konstan. Oke. Ini juga perlu kita handle. Sementara yaudah kita buat dulu kayak gini. Nanti ke depannya kita baru handle, kita tambahin untuk kalau fail event kita harus ngapain. Nah, sama kita juga perlu untuk publish event product service. Nanti juga akan sama, kita akan buat dulu producer di sini. Dan setelah itu kita akan pakai untuk mempublish stock update. Nanti mungkin parameter juga sama, key-nya kita pakai order ID juga, value-nya kita akan bikin juga sesuai dengan event yang kita mau publish. Kemarin kita buatnya ada order related event. Nanti di next-nya kita mungkin akan buat yang baru lagi. Contohnya kemarin kita publish-nya kayak gini nih. Ini yang adalah kita publish ke payment service. Payment service mempublish datanya cuma ini doang. Order ID sama status. Nanti di next-nya kita juga perlu membuat satu lagi untuk produk. Setelah itu mungkin kita juga perlu handle untuk yang tadi, karena kan tadi kalau gagal kita langsung return doang, kita continue proses. Nah itu mungkin datanya nanti jadi tidak konsisten. Nah jadi mungkin untuk mencegah hal tersebut kita mungkin perlu considering untuk menyimpan itu di file log, serta kita jadi bisa di retry manual nanti ke depannya nanti. Ini seperti ini, yang gagal-gagal gini. Ini kan nanti jadinya di continue, jadinya kita nggak membaca message tersebut kan. Contohnya ada message-nya, ini update nih, order ID 1, akses. Ada 2, akses kan. Tapi pas ngeklik yang pertama tuh gagal, jadi kita nggak ngebaca yang ini. Jadi ini continue, jadinya malah ke skip. Ini juga agak lumayan resiko sih. Ini harusnya masuk ke dalam video yang harus kita fix. Karena nggak boleh ada data yang nggak konsisten di antara semua service kita. Sekarang kita baru punya 4 service, kita harus maintain gimana caranya 4-4 ini semua patternnya saling berhubungan. Jadi sebenarnya itu mungkin single pattern, jadi ini long transaction. Yang dimana itu dari product, order, payment, sampai user semuanya connected semua. Dan datanya harus konsisten. Dan nanti kita akan coba handle ini untuk memastikan aplikasi kita udah menginherit dengan pattern yang tadi. Dimana semuanya harus konsisten. Gimana cara kita handlingnya supaya tetap maintain, tetap menjaga aplikasi kita supaya konsisten. Jadi nanti paling di next materi kita akan coba untuk kembangan lagi untuk membuat producer untuk mempublish event kepada pro service ketika pembayaran berhasil. Jadi paling materi hari ini sampai sini saja, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.